Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Naila Iza dengan NIM G00240052 dari kelompok B8. Kali ini saya akan membawakan laporan anatomi blok 2.3. Nah, di laporan ini ada sebuah skenario, yaitu seorang pria berumur 65 tahun. Dia namanya Tuan A. Dia dibawa ke IGD oleh keluarganya karena pria tersebut mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien itu melaporkan kalau pasien itu berbicara terbata-bata, dia juga sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Dan tidak dari riwayat sebelumnya itu dia tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan ada hemiparesi sisi kanan, terutama pada bagian lengan lebih berat dibanding bagian tungkai. Terus juga ada refleks sisi kirinya meningkat, dan juga terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Lalu juga hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan, dan juga saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Nah, pasien juga kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medisnya itu menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, dia juga memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Nah, pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Nah, jelaskan struktur pembentuk circulus Willis atau circulus Willisi. Nah, di circulus Willisi ini yang membentuk itu ada arteri communicans anterior, ada arteri cerebral anterior atau bisa disingkat dengan ACA. Nah, lalu di sini juga ada arteri cerebri medial atau MCA. Juga di depan sini tuh ada arteri carotis interna. Terus yang menghubungkan ini adalah arteri communicans posterior. Yang di sini ada arteri cerebri posterior atau PCA. Lalu yang di bawah ini ada arteri basilaris, dan di bawahnya arteri basilaris ini ada arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis sinistra dan dextra dia akan menyatu menjadi arteri basilaris. Lalu selanjutnya itu saat perfusi cerebral terjadi sumbatan. Nah, kalau misalnya dia ada sumbatan di area cerebral, nah circulus arteriosus Willisi yang memiliki fungsi untuk menjaga suplai darah ke otak, itu dia berfungsi sebagai jalur kolateral yang memungkinkan darah tetap mengalir ke otak melalui arteri lain, meskipun ada penyumbatan di salah satu arteri. Jadi misalnya ada penyumbatan di cerebri medial, masih ada arteri-arteri lain yang menyuplai darah ke otak. Terus sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Nah, perbedaannya itu dari namanya kelihatan kalau misalnya corticospinalis berarti dia dari korteks menuju spinal. Sedangkan kalau spinothalamicus dia berarti dari spinal menuju talamus. Nah, kalau untuk corticospinalis ada beberapa poin seperti dia itu mengendalikan gerakan sukarela, khususnya gerakan otot tubuh dan juga anggota gerak dari leher hingga kaki. Nah, dia itu merupakan jalur motorik karena dia dari korteks ke spinal. Nah, dia itu berawal pada korteks motorik primer dan dia berakhir di neuron motorik. Nah, dia bersilangan pada decussatio pyramidalis, dan jalurnya itu terletak di anterior sebagai gerakan batang tubuh dan lateral sebagai gerakan anggota tubuh distal di medula spinalis. Sedangkan di spinothalamicus dia itu menghantarkan sensasi nyeri dan suhu dari tubuh ke otak. Dia merupakan jalur sensorik. Dia berawal pada ganglion akar dorsalis di medula spinalis, dan dia juga berakhir di talamus seperti namanya spinothalamicus, yang dimana thalamikusnya itu berarti dia berakhirnya di situ. Nah, dia bersilangan pada komisura putih anterior di medula spinalis, dan juga dia jalurnya terletak di anterior sebagai sentuhan kasar dan lateral medula spinalis sebagai rangsangan nyeri dan suhu. Lalu untuk pembagian trunkus cerebri batang otak, dia itu di trunkus cerebri dia dibagi menjadi tiga struktur, yaitu yang pertama ada mesencephalon, yang kedua ada pons, dan yang terakhir ada medulla oblongata. Nah, di mesencephalon dia itu ada beberapa bagian, yaitu ada pedunculus cerebri yang di bagian sini. Dia dibagi menjadi dua, yaitu ada crus cerebri
dan juga ada tegmentum mesencephaly. Nah, crus cerebri dia mengandung serabut descendant, sedangkan tegmentum itu dia itu mempunyai nukleus rubur yang strukturnya jelas pada tegmentum. Nah, selanjutnya ada substantia nigra. Substansia nigra itu yang berbentuknya, yang warnanya seperti warna hitam ini, dia itu memisahkan antara crus cerebri dan juga tegmentum. Dia merupakan nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Dia substansia nigra punya dua pars, yaitu ada pars compacta dan juga pars reticularis. Nah, pada pars compacta itu neuron itu berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen tersebut, si neuromelanin ini, dia merupakan hasil sampingan dari pembuatan dopamin, yang dimana dopamin ini dia berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Nah, sedangkan pada pars reticularis, dia mengandung neuron yang tidak berpigmen. Dia terletak di sebelah ventral pars compacta. Selanjutnya ada aqueductus mesencephaly. Dia menghubungkan antara aqueductus mesencephaly yang di sini dia menghubungkan antara ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus, dan dia juga merupakan yang mengalirkan cairan liquid cerebrospinal dari ventriculus tertius ke ventriculus quadratus. Lalu di pons itu dia ada dua struktur, ada pars basilaris dan juga tegmentalis. Nah, di pars basilaris dia ada surcus basilaris yang nantinya akan menjadi tempat melekatnya arteri basilaris. Dia juga ada tempat keluar dari beberapa nervus seperti nervus 5 atau trigeminus. Ada tempat keluarnya nervus 6 atau abdusen. Juga ada tempat keluarnya nervus 7 atau nervus facialis. Dan juga ada tempat keluarnya nervus 8 atau vestibulocochlearis. Nah, di pars tegmentalis ini dia itu dibagi menjadi dua. Jadi bukan dibagi menjadi dua, dia ada di belakang sini kelihatan ada kayak dibagi jadi dua gitu. Yang ini yang di atas ini itu pars tegmentalisnya, sedangkan yang di bawah ini itu adalah facies dorsalis dari medula oblongata. Nah, selanjutnya di pons ini yang tadi yang sulcus sulcus basilaris, dia tempat melekatnya arteri basilaris di sini. Lalu di pons itu juga ada sulcus limitans. Dia juga ada sulcus medianus posterior, ada colliculus facialis dan juga ada striae medullaris ventriculi quarti. Nah, tadi kan di pons ini tempat keluarnya nervus 5, 6, 7, 8. Nah, lebih tepatnya tuh di mana? Nah, seperti nervus 5, dia itu kalau dari pons itu dia keluarnya di brachium pontis. Ini namanya brachium pontis. Lalu untuk nervus 6, dia itu keluarnya di struktur yang disebut dengan sulcus bulbopontis. Sedangkan 7 dan 8 mereka sama-sama keluar di angulus cerebellopontis. Lalu untuk bagian-bagian yang ada di dorsal atau di tegmentalis seperti colliculus facialis. Nah, colliculus facialis ini itu dia sebagai genu interna dari nervus facialis dan juga nucleus nervi abducens. Terus ada stria medullaris. Nah, dia itu tempat nuklei vestibularis dan cochlearis dan juga salivatorius. Lalu selanjutnya di medula oblongata. Nah, medula oblongata ini dia dibagi menjadi dua aspek, ada yang eksterna dan juga interna. Nah, ini di aspek eksternanya dia kan berbatasan dengan pons. Itu ada struktur piramid, ada oliva, terus ada decussatio pyramidalis dan juga yang akan kita bahas itu ada ventrolateral sulcus. Ini di bagian sini. Terus kan yang pertama kita akan membahas oliva. Nah, oliva ini tuh apa? Dia itu adalah penonjolan karena desakan dari nervi vagus.
Nah, sedangkan di piramis itu, dia juga sama-sama penonjolan karena desakan dari traktus piramis. Lalu selanjutnya ada yang namanya ventrolateral sulcus, dia itu akan dilewati nucleus nervi vagus. Dan terakhir yang decussatio pyramidalis ini, dia itu memisahnya traktus pyramidalis. Lalu selanjutnya ini tampak ventralnya. Di sini di ventral atau di bagian depannya itu ada terlihat decussatio pyramidalis. Terus dia juga ada pyramidis, dia ada oliva, dan juga ada beberapa nervus yang keluar dari medulla oblongata seperti nervus glossopharyngeus, nervus vagus, terus juga ada nervus hypoglossi dan juga nervus accessorius. Sedangkan pada tampak dorsalnya, dia ada beberapa bangunan bagian seperti tuberculum cuneatum, tuberculum gracialis, ada juga sulcus medianus posterior, dia juga terlihat fasciculus cuneatus dan juga fasciculus gracialis, dan di sini ada bentuk seperti segitiga yang disebut juga dengan trigonum. Nah, di sini ada trigonum hypoglossi dan juga trigonum nervus vagi. Nah, di bagian ini dia itu sebagai pusat vasomotor kardiorespi, yaitu yang trigonum hypoglossi dan juga trigonum vagi ini itu dia sebagai pusat vasomotor kardiorespi. Nah, sedangkan yang dua fasciculus ini dia itu sama-sama mengatur somatomotor ekstremitas. Cuman bedanya kalau gracialis itu dia mengatur ekstremitas bawah, sedangkan yang cuneatus dia mengatur yang ekstremitas atas. Nah, selanjutnya di medulla oblongata juga ada aspek interna seperti kompleks nuklear olivarius, lalu ada kompleks ambigus yang untuk motorik, ada nukleus ambigus untuk motorik, ada nukleus tractus solitarius yang untuk sensorik, terus dia juga ada nukleus dorsalis nervus vagus dan juga nukleus nervus hypoglosus. Nah, ini untuk yang nukleus tractus solitari itu di sini. Terus ada nukleus nervus hypoglosus itu ada di sini. Nukleus posterior nervi vagus itu ada di sini. Nukleus ambigus ada di sini. Dan selanjutnya itu adalah jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Nah, yang tiga nervus cranialis motorik murni itu ada nervus 3 atau nervus oculomotor, nervus 4 atau nervus trochlearis, dan juga nervus 6 atau nervus abducens. Nah, ini tuh sama-sama tiga-tiganya tuh kayak nervus motorik dari bagian mata. Nah, ketiga nervus itu dia di basis kranii, dia tempat keluarnya itu di visura orbitalis superior. Nah, untuk asalnya nervus 3 atau oculomotor, dia asalnya dari nukleus oculomotor mesencephalon. Kalau nervus 4 atau yang trochlearis itu dari nervus trochlearis mesencephalon. Sedangkan nervus 6 yang abducens itu dari nukleus abducens pons. Nah, terus untuk fungsinya yang nervus 3 atau oculomotor, dia mengontrol gerakan bola mata serta respon pupil terhadap cahaya sama akomodasi lensa. Untuk yang nervus 4 atau trochlearis, dia itu menggerakkan otot oblikus superior mata.
Kalau untuk yang nervus abducens, dia itu menggerakkan mata ke arah lateral atau menggerakkan otot rectus lateralis mata. Jadi kalau misalnya kita nengok itu yang bagian lateralnya itu yang bergerak. Nah, untuk tampak medialnya itu seperti ini. Ini tempat keluarnya nervus 3 atau oculomotor. Terus ini untuk nervus 4 atau trochlearis, dan juga yang ini tuh nervus 6 atau abducens. Sedangkan pada tampak posterior, di sini terlihat ada nervus 3 atau oculomotor dan juga nervus 4 atau nervus trochlear. Lalu jika terjadi lesi pada lower motoric neuron dan juga upper motoric neuron, itu dia kalau terdapat lesi pada salah satu dari keduanya, itu dampaknya tuh beda, walaupun keduanya itu menyebabkan kelemahan otot yang sama. Jadi dua-duanya kalau misalnya lesi itu sama-sama nyebabin kelemahan otot, cuman dampaknya itu beda. Kalau misalnya di lower motoric neuron, itu dia ditandai dengan atrofi, fasikulasi atau kedutan otot, sama penurunan refleks. Kalau misalnya upper motoric neuron, dia malah menyebabkan peningkatan tonus otot, ada juga dampaknya itu hiperrefleksi, dan juga tanda Babinski positif seperti yang terdapat di skenario. Lalu untuk selanjutnya itu jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Yang pertama ada area 4, yang kedua ada area 1, 2, 3, yang ketiga ada area 4 dan juga 4, 5, dan yang terakhir ada area 2, 2. Yang pertama di area 4 dulu. Nah, area 4 itu di sini kan. Ini kan yang anterior, yang sini itu bagian anterior. Kalau yang sini bagian posterior. Ini kan ada nih tulisannya di gambar. Nah, untuk menentukan gyrus presentalis atau postcentralis itu dilihat dari anteriornya. Jadi kalau misalnya dia lebih di depan, berarti dia presentalis. Kalau misalnya di belakang, dia postcentralis. Nah, area 4 ini kan dia di depan ya, lebih di depan dibanding area 1, 2, sama 3. Nah, makanya dia lokasinya itu di gyrus presentalis lobus parietal. Fungsinya dia itu untuk motorik primer. Nah, untuk area 1, 2, 3, dia kan di belakang area 4. Nah, sentralnya itu kan di sini kan. Gyrus sentralis itu di sini. Nah, berarti karena dia di belakangnya, berarti itu dia di gyrus postcentralis, lobus parietal. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya 1, 2, 3, area 1, 2, 3 Brodmann, itu untuk sensorik primer. Terus selanjutnya itu area 44 sama 45. Dia ada di bawah sini, atau area ini biasanya kita sebut juga dengan Broca's speech area. Ini kan ada nih Broca's speech area. Nah, lokasinya itu di mana? Lokasinya itu di lobus frontal yang bagian inferior. Fungsinya itu sebagai area Broca, atau bisa juga disebut area bicara yang motorik. Terus yang terakhir tuh ada area 22. Area 22 kan di sini nih, nyempil kecil ini. Di area 22 itu lokasinya itu di lobus temporal. Fungsinya untuk apa? Karena dia di temporal, di lobus temporal, yang temporal itu biasanya fungsinya untuk pendengaran, makanya dia fungsinya itu untuk auditory sekunder. Terus ini ada pertanyaan lagi, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Nah, kenapa begitu? Karena distribusi dari cabang-cabang arteri cerebri media itu supply-nya itu ke otak yang mengontrol fungsi motorik halus wajah dan juga lengan. Ini yang kayak homunculusnya itu dia di wajah sama lengan. Terus arteri cerebra media ini kan merupakan salah satu arteri penyusun circulus arteriosus Willisi. Nah, dia itu juga mensuplai area otak yang mengontrol fungsi motorik halus wajah dan lengan seperti yang tadi saya bilang. Ini ya berarti di sini. Terus selanjutnya itu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Nah, karotis interna yang kiri itu kan di sini nih. Kalau misalnya kita bagi yang ini sinistra, yang ini dextra. Berarti kan karotis interna yang kiri itu di sini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada oklusi pada karotis interna sinistra? Kompensasinya itu adalah dengan meningkatkan aliran darah dari arteri vertebralis dan juga arteri basilaris. Jadi dari atas dan juga bawah itu ditingkatin. Terus dia juga pakai arteri
jalur arteri lain di circulus arteriosus Willisi untuk menyalurkan darah ke otak. Karena si fungsinya circulus arteriosus Willisi ini itu untuk kayak kalau misalnya ada satu yang nggak bisa mensuplai darah, itu dia bisa nge-backup dari arteri-arteri lain biar otak ini nggak kekurangan darah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih telah mendengarkan.